Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Diosesan Johann Ferdinand Weiheiser, yang biasa kita akrab panggil dengan nama Romo Ferdinand. Betul ya Romo? Ya, Romo V biasanya. Oh, Romo V. Iya, baik. Romo V, selamat datang di studio Romo. Ya. Terima kasih ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka hati kita. Kita mohon rahmat Tuhan dan bimbingan Roh Kudus agar acara ini benar-benar dapat masuk ke dalam hati kita. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo V. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah menyatukan kami dalam sukacita, dalam kegembiraan. Khususnya pada hari ini saat kami mau mendengarkan sabda-Mu, saat Rasul Paulus mengajarkan kepada kami apa yang mesti kami perbuat untuk mengosongkan diri dan mengikuti Kristus Yesus. Sementara Kristus Putramu sendiri mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepadamu, mengabaikan segala macam hal duniawi dan semata-mata tunduk mengikuti Engkau, hingga kelimpahan rezeki, kelimpahan rahmat, kelimpahan kesejahteraan hanya berasal dari Padamu ya Allah Bapa Tuhan kami, dengan perantaraan Kristus Putramu yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik dan juga merenungkannya bersama-sama dengan Romo V. Saat ini seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudara, dalam hidup bersama, hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat ini marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Dan aku akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ihwal Tuhan
kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Setelah kita mendengarkan dan menaikkan mazmur tanggapan, marilah saat ini kita membuka hati bagi bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo V untuk bacaan Injilnya. Romo, seperti biasa kita akan bersama-sama merenungkan mulai dari bacaan yang pertama. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Baik. Dalam bacaan pertama ini saya jadi ingat tentang suatu peristiwa, satu gerakan yang saya bersama dengan umat di Bomomani, Papua, Pusat Misi Domestik Keuskupan Agung Jakarta lakukan. Kegiatan itu adalah membangun pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Dan apa yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini ternyata sudah dirumuskan dalam rumus fisika fluida bergerak untuk membangun PLTA mikrohidro. Itu. Tahu rumusnya enggak?
Enggak, Romo. Saya lagi mikir ini kok jadi pelajaran fisika. Ya, betul. Baik, Jadi Romo. ini ternyata adalah teori ilmu pasti alam. Ya. Ini adalah pelajaran fisika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu. Rumusnya untuk menghitung daya kekuatan air dalam suatu PLTA mikrohidro adalah P itu adalah kekuatan yang dihasilkan, sama dengan Rho kali Q kali G kali H. Udah hafal belum? P sama dengan Rho kali G kali Q kali H. Mesti dicatat kayaknya, Romo ya. P itu adalah daya kekuatan yang dihasilkan, Rho itu massa jenis air, G itu gaya gravitasi, Q adalah jumlah massa air, volumenya, dan H itu adalah ketinggian jatuhannya. Rho, massa jenis air itu saya ibaratkan sebagai martabat manusia. Semua sama, martabat manusia adalah satu. Sama seperti Rho itu juga satu. G itu gaya gravitasi adalah daya rahmat ilahi. Dan semuanya mengalami daya rahmat ilahi yang sama. Yaitu 10 meter per detik kuadrat. Itu G. G itu 10, Rho itu 1. Lalu kemudian yang sekarang mempengaruhi besar kecilnya ternyata adalah dalam diri air dan dalam posisinya. Q adalah volume air. Massa yang akan jatuh itu dihitung dari berapa banyak, berapa bobotnya, berapa besarnya volume yang dihasilkan. Semakin besar volumenya, semakin dia itu punya daya kekuatan yang tinggi. Berbanding lurus. Volume air bisa dibayangkan sebagai bakat, sebagai keterampilan, sebagai kecerdasan, sebagai keahlian yang dibangun manusia lewat latihan, lewat belajar, lewat komunikasi dengan orang lain, lewat juga anugerah kecerdasan yang didapat dari Tuhan, dan bagaimana kemudian dia melatih dan mengelola talenta atau kecerdasan itu sampai kemudian dia mempunyai mutu yang tinggi. Q, ya, volumenya. Sementara H adalah ketinggian jatuhnya massa air tadi ke bilah turbin, ke bilah mesin PLTA-nya itu. H itu apa dalam situasi kita sekarang? Status sosial. Semakin tinggi status sosial, Anda semakin punya potensial power yang besar. Anda semakin punya daya alami untuk kemudian mempengaruhi orang, untuk menggerakkan orang lain. Semakin tinggi Anda menjatuhkan diri, semakin Anda punya pengaruh yang besar. Tapi kalau Anda nggak menjatuhkan diri, semua pengaruh itu, semua kekuatan itu hanya potensial melulu. Tidak pernah akan bisa dibuktikan. Maka P adalah bagaimana kita mengolah seluruh talenta kita, kita menyadari rahmat dan belas kasih Allah dalam martabat manusia yang sempurna itu, memahami semua orang bermartabat, sama martabatnya dengan saya, setara dengan saya, dan kita memahami bahwa rahmat Allah, daya ilahinya senantiasa memanggil kita pada keselamatan. Dan juga kita tahu dalam posisi kita sekarang ini, kita harus menjatuhkan diri ke bawah. Seperti Yesus mengosongkan diri, menjatuhkan dirinya ke bawah, dan menghasilkan daya keselamatan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus menjatuhkan diri dari posisi yang demikian tinggi. Dia mengabaikan keilahiannya. Dia menjatuhkan diri di tengah kefanaan manusia. Dan karena itulah, daya yang dihasilkan oleh Yesus menggerakkan dengan dahsyat kemanusiaan ini selama 2000 tahun lebih sampai dengan milenium ketiga. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, itu pesan utama dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Begitu.
Ya, baik Romo V, terima kasih Romo. Mungkin di rumah ini semua mendengarkan baik-baik Romo, biar hafal tadi rumusnya Romo. Ya. Sehingga bisa menggabungkan perumpamaan tadi ya Romo ya, H itu tadi. Jadi ini apa teori yang saya ya? kasih ya, teori yang saya kasih yang tadi barusan saya berikan tuh teori yang saya kasih. Iya. Penerapannya nanti nggak tahu apakah Iya. Mbak Rofi ada contoh atau enggak Oh gitu, iya, nanti baik. bisa lihat. Tapi rumusnya begini, Ya, daya potensial seseorang Iya. untuk menggerakkan pribadi-pribadi di sekitarnya, untuk memberikan penerangan, untuk memberikan kekuatan dan peneguhan, itu sama seperti daya yang dihasilkan oleh sebuah PLTA mikrohidro atau PLTA pada umumnya. P sama dengan Rho kali G kali Q kali H. Rho adalah martabat manusia. Dan Rho, martabat manusia itu sama. sama. Ya. Rho itu sebetulnya massa jenis air kalau dalam rumus fisikanya. G itu adalah gaya tarik bumi. Ya, gaya tarik bumi itu 10 meter per detik kuadrat. Kalau Rho tadi adalah 1 meter. Ya, nah, 1 meter. Aduh saya lupa rumus ininya. Nah, lalu kemudian Q adalah volume air, banyaknya air. Ya, lalu kemudian H itu adalah tinggi jatuhan dari saat air itu meluncur jatuh sampai dengan ke bilah turbin dari PLTA itu berapa. Nah, Q itu adalah, tadi G belum ya, G itu adalah daya tarik keselamatan, daya gerakan ilahi mengundang kita. Sementara Q adalah segala keterampilan, segala kecerdasan, segala kepintaran, segala talenta yang Anda olah, yang Anda kerjakan sehingga membuat diri Anda bermutu, berkualitas. Anda bisa aja cerdas, tapi kecerdasannya cuma dipakai untuk main game sama main catur, gak ada gunanya, gitu kan? Tapi kalau kecerdasan Anda gunakan dan Anda latih untuk membangun kesejahteraan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi sesama, itu baru jadi Q. Semakin Anda mengolah kecerdasan, semakin mengolah keterampilan, semakin mengolah keahlian Anda pada hal-hal tertentu, kualitas Anda, Q, semakin besar. Lalu H itu apa? H itu adalah tinggi jatuhan air tadi ya. Iya. Tapi H itu juga bisa berarti posisi sosial Anda. Semakin posisi sosial Anda tinggi, semakin Anda punya potensial yang besar. Kalau dijatuhkan, maka sungguh punya daya gerak yang luar biasa. Posisi sosial Anda ditentukan oleh bagaimana Anda bertemu dengan orang lain dan bagaimana orang lain melihat Anda. Bagaimana Anda memberikan diri untuk bisa bergabung dalam berbagai macam kebutuhan masyarakat. Saya melihat tingginya posisi status sosial seseorang terjadi ketika orang berani ambil resiko untuk terlibat pada semakin sulitnya permasalahan orang lain. Misalnya, dalam kehidupan menggereja, banyak orang itu nggak mau jadi ketua lingkungan, nggak mau jadi prodiakon. Ketika seseorang memberikan diri, merelakan dirinya menjadi ketua lingkungan, memberikan dirinya menjadi prodiakon, dia punya status sosial tertentu. Ketika ada di gereja, dalam gereja, prodiakon ini nggak perlu pusing cari tempat duduk, dia pasti duduk paling depan, gitu. Walaupun mungkin dia datang tepat pada waktunya. Jam 8 mulai perayaan Ekaristi, jam 8 dia baru datang langsung pakai baju, langsung kemudian pakai samir, masuk, dia sudah langsung dapat tempat duduk, dia tidak pusing. Ini adalah status sosial juga dalam kehidupan menggereja, salah satu contoh. Dan itu terjadi karena orang ini memberikan diri pada pelayanan-pelayanan masyarakat, pada pelayanan umat. Maka status sosial itu terjadi juga karena pemberian diri. Namun nggak cukup hal itu dipertahankan sedemikian rupa. Status sosial itu hanya menjadi kekuatan ketika jatuh. Ketika memberikan diri bergabung
di tengah masyarakat bawah, di tengah pelayanan umat secara langsung. Ketika Anda belusukan, ketika Anda keluar masuk jalan-jalan, ketika Anda ada di tengah korban bencana alam, bukan sekedar acting di depan kamera dan kemudian mengucapkan bela rasa dan rasa duka cita atas kehilangan, atau rasa kemudian prihatin dengan berbagai macam masalah, tapi langsung terjun. Kalau perlu tidur di tengah orang-orang yang mengalami korban bencana alam. Dan dengan demikian Anda ikut merasakan betapa penderitaan mereka itu penuh arti buat Anda. Dan saya kira Anda sudah mendapat contohnya bagaimana ketika seorang pemimpin melakukan hal itu, dia memberikan daya gerak yang luar biasa. Gitu. Iya. Itu teori. Jadi Iya. yang saya katakan tadi teori. Nanti sebentar ada contohnya. Iya, Gitu. baik Romo. Contohnya baru saja mau saya tanyakan nih Romo. Dari bacaan ini saya sangat kagum sekali dengan Tuhan Yesus ya Romo ya. Iya. Bahwa Yesus itu adalah Allah tapi mau mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan kita manusia. Dan bukan Padahal- sekedar manusia Iya. biasa. Manusia bisa jadi raja juga. Iya. Tapi dia sebagai manusia sederhana pada umumnya. Iya, Yaitu betul. kelas menengah. Gitu kan. Iya. Kelas menengah adalah situasi kemanusiaan yang paling umum di bumi ini. Iya, betul Romo. Jadi Tuhan kita itu teladannya sangat rendah hati Romo. Sementara justru kebalikannya di dunia ini Romo, kalau orang yang status sosialnya itu sudah baik, mungkin karena keturunannya emang udah baik, anak bangsawan misalnya, atau mungkin anak konglomerat gitu Romo, udah dari sananya baik ya Romo statusnya. Atau juga mereka yang mungkin harus berjuang untuk mendapatkan status itu. Kadang setelah mendapatkan status yang baik, nggak mau tuh Romo menjatuhkan diri, seperti rumus fisika tadi Romo. Ya. Karena tadi kan teori ya Romo. Nah, menurut Romo, kalau umat Katolik harusnya berbeda ya Romo ya, karena kita sudah punya teladan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi bagaimana cara menguasai diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan itu Romo? Ya, mohon Setelah maaf ya. punya status yang baik. Saya punya satu contoh, tapi karena saya imam, saya Iya. pastor, saya kasih contoh tentang bagaimana kemudian satu perkembangan terjadi Iya, dalam diri rekan imam. iya, Mungkin ini bisa menjadi salah satu pegangan di antara umat juga, ya. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, suatu ketika di tanah Papua ini ada seorang rekan imam saya mengeluh. Karena ada satu imam baru ditabiskan dan ditugaskan di pedalaman pantai di Papua, itu mulai goncang panggilannya. Dia merasa kecewa, dia merasa sakit hati. Kenapa saya yang cerdas ini lulus dengan nilai cum laude dari STFT Kentungan ini, dengan bahasa Inggris yang baik, dengan kemampuan fisika lagi, filsafat dan teologi yang lumayan. Kenapa saya ditempatkan di tengah orang-orang Papua, di tengah pedalaman yang tidak ada siapa-siapa di sana? Lalu pastor ini mengeluh pada saya, gimana cara saya menasehati adik kelasnya itu. Lalu saya bilang, Romo, mungkin Romo nggak bisa menasehati dia. Loh, kenapa? Ya karena Romo kurang pintar, nggak sepintar dia gitu. Ya, dia kan mengatakan dia merasa kecewa, merasa sakit hati karena pimpinan tidak melihat kecerdasannya, tidak melihat keterampilannya berbahasa Inggris dan seterusnya. Mungkin kalau bahasa Inggris Romo bisa melebihi dia karena Romo pernah studi di Amerika. Tapi untuk kecerdasan mungkin enggak Romo. Gini aja Romo kasih nasihat begini. Kamu lihat itu, kalau misalnya orang sungguh-sungguh cerdas, maka dia harus bisa membuat perubahan terjadi di dalam lingkungan sekitarnya. Karena kecerdasan tidak diukur berdasarkan tingginya intellectual quotient, tingginya nilai-nilai di sekolah yang Anda dapat dengan ijazah, predikat yang Anda dapat dari kelulusan Anda. Kecerdasan adalah kemampuan untuk melihat ketidakwajaran
dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama, memperkembangkannya bagi kemajuan masyarakat. Itu kecerdasan. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang menemukan ada ketidakwajaran, ada yang nggak beres, ada yang kurang, ada masalah di situ, dan dia segera cepat menemukan cara melesaikan permasalahannya, menemukan cara memanfaatkan ketidakwajaran ini, ya, ketidakwajaran ini dia lihat sebagai satu kesempatan untuk memperkembangkan diri, memenuhi kepentingan-kepentingan yang dia pikir baik, bisa memperkembangkan juga kesejahteraan masyarakat. Itu namanya cerdas. Kalau orang belum melihat ketidakwajaran, kalau orang belum melihat ada masalah dalam suatu hal yang biasa-biasa saja, dia belum cukup cerdas. Karena dia belum bisa menemukan hal yang bisa saya gali dan saya gunakan untuk kepentingan saya, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya. Itu. Saya bilang begitu sama dia. Jadi justru pimpinan Anda itu punya harapan luar biasa. Karena pimpinan Anda melihat bahwa Anda itu cerdas kalau ditempatkan di tengah kota, misalnya seperti Jakarta atau seperti Palembang gitu kan. Itu udah terlalu banyak orang mapan hidupnya. Nggak perlu orang dengan kualitas seperti Anda ditempatkan di kota-kota besar seperti itu. Anda pergi ke pedalaman pantai itu untuk melihat ketidakwajaran di sana. Dan dari ketidakwajaran itu, dengan kecerdasan Anda bisa mengolahnya untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan Anda sendiri mungkin. Tapi Anda akan lebih cerdas lagi kalau dari ketidakwajaran itu Anda menemukan cara membangun kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat di sekitarnya. Membangun kehidupan rohani, membangun kehidupan iman yang lebih memuji dan memuliakan Allah. Itu yang saya kira harus ditangkap oleh adik kelas dari rekan imam saya. Saya katakan begitu. Ya. Kalau dia sungguh cerdas, dia tahu bahwa saya ditempatkan di sini karena nggak ada orang lain lagi mampu memperkembangkan situasi yang ada. Kalau dikasih pastor biasa-biasa aja, ya semua akan terjadi biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Ketika Anda cerdas dan Anda ditempatkan di sana, itu saatnya Anda menggerakkan sesuatu, buat perubahan, bikin perbedaan, seperti ketika Yesus hadir di dunia ini. Dia hadir, dia mengosongkan keilahiannya, masuk sebagai manusia fana, tapi dia membuat perbedaan. Dia tidak berdosa. Dia membuat perbedaan. Dia tidak menghukum orang, tapi mengasihi. Ya. Dia tidak menghilangkan nyawa orang lain, tapi membangkitkan orang mati. Itu yang Yesus buat dengan perbedaannya. Ya. Baik Romo V. Terima kasih Romo, kami sudah menangkap Romo dengan cukup jelas pertanyaan saya tadi dengan contoh konkret Romo. Semoga adik kelas Romo saat ini sudah banyak membawa perubahan untuk mendatangkan keselamatan bagi umat di Papua ya Romo ya? Ya. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo V dan saya Immaculata Raufi untuk acara berikutnya, sesi berikutnya Dialog Iman, setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung di acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Diosesan Johann Ferdinand Weyheiser dan saya Immaculata Raufi. Romo V, setelah tadi di sesi sebelumnya kita merenungkan bacaan yang pertama ya Romo, sekarang kita mau merenungkan bacaan Injil Romo. Kabar baik apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil ini Romo? Kabar baik yang kita petik adalah bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang tidak dapat undangan khusus, tapi kita bisa masuk dalam
perhelatan ilahi karena orang-orang dengan undangan khusus itu tidak mau datang. Ya. Kita adalah termasuk di antara orang-orang yang dijumpai oleh suruhan-suruhan Allah, utusan-utusan dari Raja Surgawi itu pergi ke segala jalan dan lorong kota. Kita itu termasuk di antara orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh, dan orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Dan kita termasuk orang-orang yang menikmati jamuan Tuhan. Karena mereka yang diundang tidak mau datang. Gitu. Undangan khususnya nggak mau datang. Gitu. Jadi kita bersyukur kita termasuk di antara orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta dan sadar akan kebutaannya, orang-orang yang lumpuh dan sadar akan kelumpuhannya, kita orang-orang di persimpangan jalan, dan orang yang sedang melakukan peziarahan. Itu yang kita pantas syukuri. Iya, baik Romo V, terima kasih. Jadi dalam cerita itu, tokoh di sini ada tokoh Allah Bapa yang mengundang orang-orang itu, diibaratkan kita ya Romo, untuk masuk ke dalam kerajaannya. Seperti itu Romo. Orang-orang yang diundang dan tidak mau datang adalah orang-orang yang sejak awal itu punya relasi khusus dengan sang Raja Ilahi ini. Iya, misalnya Romo. Dengan Allah Bapa ini. Saya nggak tahu nih orang-orang yang sejak awal diundang tuh siapa. Mungkin juga para pendengar ORK gitu kan. Karena punya kedekatan istimewa dengan Allah, punya kemudian relasi yang spesial dengan Kristus Yesus. Mungkin di antara Anda itu adalah aktivis Legio Maria, prodiakon, katekis, atau guru agama, atau kemudian para imam yang punya hubungan dekat dengan Allah. Anda semua mendapat undangan khusus dari Allah untuk hadir. Namun Anda juga bisa jadi adalah orang-orang yang miskin, orang-orang di persimpangan jalan yang mencari jalan untuk bertemu dengan Allah. Orang-orang yang lumpuh dan sadar akan kelumpuhannya, orang-orang yang buta tidak bisa melihat dengan baik apa yang ada di depannya, tapi Anda sadar dan Anda terus mau mencari kebenaran ilahi itu. Jadi ada dua pilihan, tergantung posisinya. Gitu. Tergantung posisinya dan tanggapannya terhadap panggilan itu sendiri. Ya. Dalam hal ini, Injil menceritakan tanggapan Yesus ketika dia hadir dalam suatu perjamuan makan oleh orang Farisi. Jadi ini penuh dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Orang Farisi itu orang yang sangat taat beribadah. Mereka berdoa sesuai dengan tuntunan kitab Ulangan terhadap tata ibadah yang benar bagi orang-orang Yahudi. Kalau Mbak Raufi pernah pergi ke Tanah Suci, Yerusalem, itu paling jelas Anda akan bisa lihat itu bagaimana kemudian ada orang-orang dengan pakaian putih dan hitam. Kalau yang cowok pakai topi hitam, yang cewek bisa pakai kerudung, bisa juga enggak, tapi bajunya tuh putih hitam. Enggak pakai baju lain. Dan mereka selalu bawa buku kitab Tauratnya, buku doa mereka, lalu di persimpangan jalan pada waktu-waktu tertentu mereka akan diam dan mereka akan membaca Tauratnya di jalan-jalan sambil begini-begini. Sampai gitu. dengan hari ini. Sampai Romo. dengan hari ini. Jadi kalau Anda pergi ke Yerusalem itu paling kentara, paling mencolok sekali. Ada kelompok-kelompok pendoa itu. Nah, Yesus kemudian dalam perjamuan makan itu disapa oleh salah seorang tamu. Dan salah seorang tamu itu kemudian menyampaikan sebetulnya ini salam. Wah, betapa bahagianya ya jika seorang dijamu dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka itu para tetamu sudah sangat bahagia dijamu oleh seorang Farisi yang tentu saja punya kelimpahan rezeki ya. Ada makanan berlimpah, ada anggur berlimpah. Mereka bersukacita karena mereka senang berkumpul di tengah kelimpahan pesta itu ya. Siapa nggak suka kalau diundang pesta ya. Di pojok sana itu ada
Kambing guling. Kambing guling di pojok sana lagi, ada somai Bandung, pojok sana lagi ada bakmi abun gitu kan. Di pojok sana lagi ada kambing guling. Tadi udah ya kambing guling ya. Ya. Yang Pokoknya happy gitu di ya, pojok Romo. lain lagi ada babi panggang misalnya gitu kan. Wah, masih mantap sekali itu. Asik semuanya. Nah, itulah kemeriahan pesta, ya. Tapi ketika kemudian orang itu menyampaikan sukacitanya sambil berkata, pasti di kerajaan Allah itu perjamuannya lebih meriah lagi. Berbahagialah mereka yang kemudian bisa menikmati perjamuan surgawi. Namun saat itulah Yesus kemudian memberikan pengajarannya. Dia katakan, sebetulnya semua orang sudah diundang. Semua orang mendapat undangan khusus untuk kembali pada fitrahnya. Untuk kembali menikmati perjamuan surgawi. Untuk kembali membangun kerajaan itu. Ketika orang itu mengasihi sesama sebagai saudara. Ketika orang itu membangun cinta kasih. Membangun kasih sayang kepada setiap orang dan melihat orang satu sama lain itu sebagai bagian dari diri saya sendiri. Kalau saya mau bahagia, saya akan membahagiakan orang lain. Ya. Kalau saya melihat orang lain itu sebagai bayi keturunan saya tidak akan marah ketika kemudian orang lain menyakiti saya. Saya tidak akan merasa tersakiti karena saya melihatnya sebagai bayi gitu loh. Kita tidak pernah tersinggung ketika seorang bayi itu mempermalukan orang besar misalnya. Ada seorang jenderal misalnya, dia gendong bayi cucunya sendiri. Tapi tiba-tiba bayi itu ngompol, kencingin bajunya gitu. Yang penuh dengan tanda pangkat dan seterusnya. Apakah dia kemudian anak kurang ajar? Tidak mungkin gitu ya. Pasti dia akan kemudian, waduh nih si Otong nih bodohnya minta ampun. Digendong-gendong malah kemudian pipis gitu. Lalu dia akan serahkan, tapi dia tidak akan marah. Dia tidak akan kemudian menghukum bayi itu. Karena apa? Karena dia punya kacamata cinta. Cinta menggerakkan dia untuk memaklumi kebodohannya bayi itu. Ya. Nah, kalau kita punya kacamata cinta, kita bisa memaklumi kebodohan orang lain. Kita bisa kemudian membangun persaudaraan, membantu orang lain, ikut terlibat dalam keprihatinannya, ikut terlibat dalam kesulitannya. Saat itulah kemudian undangan itu kita penuhi. Saat itulah kemudian kerajaan Allah terjadi dan ternyatakan dalam diri kita. Itu undangan yang disampaikan Sang Raja Ilahi kepada kita. Itu. Ya, baik Romo V. Romo, dalam bacaan tersebut juga nampak yang diundang secara khusus itu pandai membuat alasan ya Romo ya. Ada 3 alasan di sini yang ditulis. Macam-macam, ada yang baru membeli ladang, ada yang baru membeli 5 pasang lembu kebiri, ada yang bahkan baru saja menikah. Ya, alasannya apa aja Iya. itu? Yang baru beli ladang alasannya apa? Yang baru beli ladang harus pergi melihatnya. Harus pergi melihatnya. Iya, minta dimaafkan. Yang baru beli 5 lembu kebiri? Iya, aku harus pergi untuk mencobanya. Harus mencobanya. Iya, minta Sementara dimaafkan. Yang baru menikah alasannya apa? Yang baru menikah nggak ada alasan sih, Nggak ada cuman bilang alasan. karena itu aku tidak dapat datang. Ya, dia malu bilang sebetulnya dia mau melihat dan mencoba istrinya gitu kan seperti itu. Waduh. Nah, ini Romo, kenapa sih Romo? Maksudnya sudah diundang tapi malah Ya. banyak alasan. Apakah ini juga merupakan satu teguran sebetulnya buat kita Romo? Ya, ini satu hal yang menarik sekali ya. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar. Ketika orang sudah tidak mau, dia bisa buat 1001 alasan untuk menolak. Ingat baik-baik. Ketika orang sudah tidak mau, sudah tidak berkenan, sudah tidak peduli, dia bisa membuat 1001 alasan
untuk menolak. Sebaliknya, jika orang sungguh punya niat, sungguh punya kemauan, sungguh punya kehendak untuk melakukan sesuatu, dia punya 1001 alasan untuk pergi melaksanakan, menuntaskan niatnya itu. Itu perlu dicatat. Maka Bapak Ibu, Saudara saya terkasih, ketika Anda punya alasan untuk tidak hadir pada perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, Anda ingat baik-baik. Apakah Anda sungguh alasan itu adalah membatasi Anda? Atau sebetulnya ada niat yang kurang? Ada kehendak yang tidak terlalu kuat untuk menghadiri Ekaristi? Ada kemalasan yang membuat Anda tidak menghadiri perayaan Ekaristi itu? Entah itu macet, entah itu Anda baru pulang kerja capek, lalu Anda punya alasan. Ya. Ingat baik-baik, ketika ada alasan untuk tidak menghadiri suatu peristiwa, untuk tidak menghadiri suatu kegiatan, yakinlah bahwa bagi Anda hal itu tidak terlalu penting. Anda sudah membuat penilaian demikian. Jadi begitu, Rofi. Iya. Sebetulnya ketika dia bilang macam-macam alasan itu, sebetulnya intinya satu, saya nggak mau datang, titik. Itu niatnya. Kalau dia niat mau datang, saya baru beli ladang, oke lah saya datang dulu. Berapa lama sih pesta? Iya. Pulang dari pesta apa dia nggak bisa lihat ladangnya? Saya baru beli lembu, tapi saya berniat datang. Berapa lama saya pesta? Besok saya juga bisa coba lembu yang baru saya beli itu. Saya baru nikah. Mungkin saya ajak istri saya sekalian datang ke pesta. Atau kalau misalnya adat Yahudi tidak menghendaki demikian, ya udah tinggalkan istrinya dulu sebentar. Saya pergi ke pesta sebentar. Berapa lama saya kemudian pesta? Saya bisa kembali lagi. Saya akan berjumpa dan hidup bersama istri saya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun setelahnya gitu. Ada banyak masa untuk bertemu dengan orang-orang yang tersebut dijadikan alasan dalam Injil ini. Maka alasannya nggak masuk akal. Itu yang saya bilang. Yang penting niatnya. Kalau udah nggak niat, banyak alasan lah untuk kemudian tidak datang. Entah karena dalam undangan itu namanya nggak lengkap disebutkan lah. Ya, nama saya kan Johann Ferdinand Weishauer. Tulisan Weishauer itu Wijshijer. Kenapa dibilangnya Johann Ferdinand W? Ini nggak lengkap ini. Siapa yang bikin ini? Saya nggak datang. Nah itu kan sama aja gitu. Itu alasan gitu loh. Iya. Ya, karena saya memang udah nggak mau datang gitu. Iya, baik Romo. Jadi perihal undangan ini Romo, saya ingin bertanyakan dengan undangan surgawi yang setiap minggu diadakan oleh Gereja Katolik ya Romo ya. Tadi saya mendengarkan penjelasan Romo, jadi ingat bahwa banyak juga Romo yang datang ke perjamuan kudus itu mungkin bukan dengan suatu kerinduan ya Romo ya. Apakah Romo bisa memberikan nasihat ataupun mungkin juga sharing sebetulnya datang ke perjamuan kudus itu atau Ekaristi itu harusnya sikap batin yang bagaimana yang cocok Romo? Sebaliknya Mbak Rofi atau Cik Rofi gitu ya. Sebaliknya ya, saya sih merasakan ketika ada umat datang dalam perayaan Ekaristi, pergi ke gereja setiap hari Sabtu atau Minggu itu, saya justru merasakan itulah kerinduan mereka. Ketika mereka mau hadir ke gereja, itulah jawaban kerinduan atas iman mereka itu. Mereka merasakan ini sebagai kewajiban imannya. Dan juga negara punya kewajiban untuk memberikan ini sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Maka kalau kemudian ada polisi bilang, ya, kamu jangan ke gereja, ya, karena kamu itu sedang dalam proses penahanan. Wah, itu bagaimana itu? Harus disiapkan. Harus ada tempat ibadah yang bisa melayani orang-orang Katolik.
gitu kan. Jangan disamakan kita dengan kelompok-kelompok yang lain, karena kelompok-kelompok yang lain juga sudah mendapatkan kesempatannya gitu. Seorang Katolik harus pergi ke gereja Katolik, dilayani oleh imam Katolik, begitu kan, contohnya. Iya. Tapi kalau kita hadir di dalam perayaan Ekaristi dan kemudian pada saat itu kita hadir karena terpaksa juga, buat saya itu pun tetap suatu jawaban atas kerinduannya, itu pun tetap suatu hal yang mulia. Dia merasa perlu melaksanakan kewajiban imannya, walaupun mungkin dipikirkan terpaksa gitu kan, tapi tetap mereka yang terus hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu adalah umat yang masih merasakan kerinduan bersatu dengan gerejanya. Maka saya mengapresiasi itu semua. Maka kalau dalam hal ini saya menghimbau gitu, pastor-pastor yang khotbah hari Minggu kepada umatnya, mesti kemudian kalau marah-marah selalu pakai catatan kaki. Ya, yang saya marahin bukan umat yang datang di sini gitu. Karena umat yang datang di sini itu semuanya adalah orang yang rindu bersatu dengan gereja Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini, tolong kemarahan saya dilanjutkan kepada orang-orang yang nggak datang ya, gitu. Harusnya seperti itu. Karena umat yang datang dalam perayaan Ekaristi adalah orang yang masih punya kerinduan rohani dalam gereja Katolik. Mereka adalah orang-orang yang masih, ya, walaupun seandainya pun terpaksa, masih melihat pergi beribadah di gereja adalah kewajiban rohani mereka, gitu. Iya. Itu yang saya bisa sampaikan. Iya. Baik Romo V. Jadi Romo mengapresiasi ya umat yang mungkin sebetulnya tadinya banyak pilihan untuk tidak pergi ke gereja, tapi walaupun tanda kutip akhirnya dia terpaksa pergi ke gereja, pasti juga menerima rahmat keselamatan ya Romo ya? Pasti menerima rahmat keselamatan. Oh iya. Ya. Walaupun dia terpaksa datangnya nih. Iya. Tapi dia tetap menerima rahmat keselamatan, gitu. Iya, baik Romo. Tapi kan seharusnya Romo datang tidak dengan terpaksa toh Romo? Ya, seharusnya datang tidak dengan terpaksa. Iya. Tapi dengan terpaksa pun dia tetap menerima rahmat keselamatan, gitu. Iya. Selama dia masih ke gereja, gitu. Masih mending lah daripada nggak ke gereja, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Iya. Semoga kalaupun ada umat yang masih seperti itu, bisa merasakan belas kasih Tuhan, akhirnya bisa bertobat ya Romo ya? Kalau saya sebetulnya umat yang masih terus ke gereja, silahkan datang. Anda terpaksa terus tiap kali datang, silahkan datang lagi minggu berikutnya. Masih terpaksa, datang lagi gitu. Iya. Nggak usah khawatir. Kalau Anda sekarang ini terpaksa datang, Anda paksa teman Anda yang nggak pernah datang lagi. Supaya Anda punya teman yang sama-sama terpaksa datang gitu. Tapi pasti nanti gitu. Itu pahalanya dapat double itu. Ya, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Anda pun merasa terpaksa pergi ke gereja setiap Sabtu Minggu, jangan khawatir. Anda paksa teman Anda satu lagi, Anda paksa terus teman Anda yang lain lagi satu lagi, saudara Anda satu lagi, Anda paksa lagi supaya terpaksa datang ke gereja bersama-sama dengan Anda gitu. Iya. Ya nggak usah khawatir. Iya. Iya, itu agak mirip nih dengan bacaan tadi ya Romo. Iya. Kalau raja itu kan akhirnya ini ya, seperti memaksa orang-orang yang di persimpangan jalan untuk masuk, kemudian orang miskin dan cacat itu sepertinya dipaksa untuk masuk, begitu ya Romo ya? Bukan sepertinya. Memang kemudian sang raja itu menyuruh kepada suruhannya itu supaya ya pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh, karena aku punya banyak makanan. Ya, dan kemarin itu Paus Fransiskus dan uskup agung kita, juga uskup-uskup yang lain baru saja dalam Hari Pangan Sedunia itu mengajarkan kepada kita supaya jangan buang-buang makanan. Maka makanan harus habis. Maka harus diundang semua orang, paksa.
orang-orang yang ada di persimpangan jalan, orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, ya. Sebetulnya ini ada makna kiasannya, ya. Orang-orang di persimpangan jalan tuh orang-orang yang nggak tahu saya harus pergi kemana ini. Orang galau gitu, Romo. Ya, orang galau gitu ya. Orang-orang yang ada dalam perjalanan ini juga orang-orang yang sedang berziarah mau mencapai satu tujuan tertentu. Sang Raja Agung itu memberikan tujuan baru buat mereka. Maka kalau Anda terpaksa, sekali lagi, ya, saya mengapresiasi Anda walaupun Anda terpaksa, Anda tetap datang ke gereja. Nggak apa-apa, minggu depan Anda datang lagi. Kalaupun masih terpaksa lagi, Anda undang, Anda paksa juga orang-orang lain ikut terpaksa bersama Anda. Haleluya. Gitu. Baik, Romo. Karena nanti kalau itu terus berlanjut, pasti akan naik kelas ya, Romo ya? Pasti kemudian, naik kelas nggak, Romo? Pasti kemudian kerajaan Allah penuh. Penuh. Hidangan bisa dinikmati bersama oleh setiap orang yang datang, walaupun Iya. terpaksa. Makan-makan di dalam kerajaan surga, gitu kan? Amin. Hidangan itu sendiri, Romo, kalau dalam perjamuan Ekaristi Kudus itu maksudnya apa, Romo? Apakah rahmat Tuhan ya, Romo ya? Seperti yang tadi bacaan pertama itu kan Romo mengatakan bahwa rahmat atau keselamatan dari Tuhan itu ya butuh instrumen-instrumen gitu kan, Romo, yang di bacaan pertama. Hidungan lagi. Hidangan dalam perayaan Ekaristi itu sesuatu yang luar biasa. Tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus dari pribadi ini yang mengosongkan keilahiannya dan menjadi manusia fana. Tubuh dari seorang Kristus Yesus yang mengosongkan diri dari kealahannya mewujud dalam roti dan anggur. Inilah tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Dan tubuh dan darah Kristus ini telah membuktikan daya gerak yang luar biasa selama 2000 tahun terakhir ini. Bagaimana kemudian daya gerak yang kemudian dihasilkan oleh tubuh dan darah Kristus yang mengosongkan diri ini membuat begitu banyak pengikutnya, begitu banyak orang-orang Katolik, begitu banyak orang-orang Kristen memperbaharui dunia dalam cinta kasih ilahi. Peradaban dunia bergerak dan berjalan dalam ajaran cinta kasih. Semakin lama, semakin baik. Semoga Anda menjadi bagian dalam gerakan ilahi untuk mengosongkan diri, terjun ke bawah, menghasilkan daya cinta ilahi yang dahsyat, menggerakkan semua orang kembali dalam persaudaraan sejati, dalam cinta kasih ilahi bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Gitu. Terima kasih, Romo V. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu ya. Padahal kita benar kayaknya masih rindu, Romo, untuk terus mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo. Tapi karena waktu juga, karena itu kita berdua harus undur diri dari tengah ruang dengar Anda sekalian. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama yang akan kembali dipimpin oleh Romo V, dan kami juga mohon berkat Tuhan melalui Romo. Baik, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dan Kau sadarkan akan panggilan-Mu, akan undangan-Mu untuk menikmati rahmat yang luar biasa daripada-Mu, yaitu tubuh dan darah Kristus Putra-Mu dalam perayaan Ekaristi, yang menggerakkan kami semua untuk menjadi pribadi yang semakin menghargai dan menyadari martabat kami bagi keselamatan banyak orang lain, yang semakin menyadari peran serta kami dalam perpanjangan tangan keilahian-Mu untuk menolong saudara-saudari yang terlantar, yang mengalami kesusahan, penderitaan, dan kesulitan dengan penuh cinta kasih. Semoga kami terus mendapat kekuatan itu demi Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu.
karena Tuhan telah satukan